Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Iya, ketemu maning karunyong Ketemu lagi dengan saya, Papa Kremon, nang acara di acara. Sinau Bareng, Upluk Irang. Nah, ini adalah acara yang ditunggu-tunggu oleh Anda semua untuk menambah wawasan dan ilmu. Silakan simak dengan baik. Monggo disimak sing apik ya. Untuk kali ini, Harpana pembicara akan ada pembicara yang akan menyampaikan materi seperti biasa. Langsung saja ke pembicara, tak usah panjang lebar. Langsung kita simak. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Kembali lagi kita dalam materi seni budaya. Pada kesempatan kali ini juga kembali lagi dengan saya Bu Vidya. Kita akan membahas tentang karakteristik dari dua negara. Yang kemarin sudah kita bahas tentang batik Malaysia dan batik Thailand. Untuk kali ini kita akan membahas karakteristik batik Tiongkok atau batik Cina dan juga batik Sri Lanka. Oke, kalau begitu kita mulai ya. Yang pertama adalah batik Tiongkok atau Cina. Pasti kalian tidak akan asing kalau mendengar kata negara Cina, yaitu di sana ada jenis batik yang dibuat oleh orang-orang Cina atau peranakan yang pada mulanya menampilkan pola-pola dengan ragam hias satwa mitos Cina seperti naga, siang sore, burung poenik atau burung hong, kura-kura, lilin, anjing berkepala singa, serta dewa dan dewi Konghucu. Ada pula ragam hias yang berasal dari keramik Cina kuno, serta ragam hias berbentuk mega dengan warna merah atau merah dan biru. Pada tahun 1910-an, perkembangan batik Cina yang mengandung ragam hias buketan atau bunga-bunga, karena batik Cina mulai dipengaruhi pola batik Belanda yang pada saat itu sangat laku di pasaran. Jadi Cina itu melihat peluang, yaitu peluangnya adalah dari hiasan-hiasan bunga. Jadi mereka lebih mempromosikan atau memberikan batik dengan pola-pola bunga atau buketan. Selanjutnya, motif batik Tiongkok atau Cina yang menggunakan ragam hias batik keraton dan warna sogan. Hingga saat ini yang dapat menyamai halusnya batik Belanda adalah batik Cina, baik dalam teknik maupun patra. Format batiknya dibuat dengan format pagi sore, karena pada satu helai kain terdapat dua macam patra batik pada kedua sisi kain, atau dalam istilah Jawa itu seperti pembatas ya, atau tumpalan. Ini terdapat dua macam patra batik pada kedua sisi kainnya itu. Patra-patra batik Jawa Hokokai tersusun dari ragam hias bernuansa Jepang, misalnya bunga sakura, bunga seruni, burung merak, dan kupu-kupu, serta warnanya pun terdiri dari warna-warna yang merupakan selera orang Jepang. Meski mengandung kesamaan dalam unsur budaya luar Indonesia, batik Belanda dan batik Cina berbeda dari segi pendekatan rohaniahnya. Patra dan warna batik Cina masih banyak mengandung makna filosofinya. Oke, terus selanjutnya ini ada perbedaan batik Tiongkok dengan batik Indonesia. Ada hal yang sangat mendasar perbedaannya, yaitu kalau batik asli Indonesia bukan produksi pabrikan atau printing atau kain bermotif batik seperti itu. Selama ini batik khas nasional diproses secara tulis atau dikenal dengan sebutan batik tulis. Adapun batik cap yang juga termasuk batik khas Indonesia. Nah, itu adalah batik Indonesianya, makanya memang motif-motifnya itu kadangkala biasanya batik tulisnya sama, tetapi setelah kita detail dan saat kita lihatkan itu pasti ada perbedaannya, karena benar-benar dibatik dengan
tulis kita, jadi manual dengan tangan-tangan membatik oleh negeri kita sendiri kayak gitu. Sedangkan batik Tiongkok adalah batik printing. Mereka mempunyai alat yang canggih dan modal besar sehingga mereka mampu memproduksi batik hingga ratusan juta unit dan dipasarkan di berbagai negara. Jadi perbedaannya itu ya dari segi pembuatannya itu. Kalau kita benar-benar masih mengutamakan batik tulisnya sebagai khas batik nasional kita, sedangkan kalau di Tiongkok mereka sudah hanya menggunakan printing. Jadi memang dipasarkannya lebih banyak karena bisa memuat atau melibatkan atau ya ratusan juta unit dipasarkan itu. Gitu. Selanjutnya ini ada contoh batik Tiongkok nih sebagai gambaran kalian. Ini yang motif seperti naga kan karena memang Cina. Kalau kalian tahu negara Cina pasti ingat kan gambar-gambar seperti ini adalah memang khas sekali dengan Tiongkok itu sendiri. Nah, selanjutnya, berikut adalah ulasan tentang akulturasi batik Tiongkok dan Jawa atau akulturasi adalah penggabungan, pencampuran budaya. Silahkan kalian dengarkan dan pahami. Oke, selamat menyaksikan. Campuran budaya merupakan hal biasa di Indonesia. Tidak hanya meleburnya dua budaya lokal, Indonesia juga mengadopsi kultur-kultur yang datang dari luar. Perjalanan saya kali ini akan melihat percampuran budaya yang dituangkan dalam suatu karya seni yang memiliki nilai estetik tinggi. Menjawab rasa penasaran saya, saat ini saya sudah berada di Bentara Budaya Jakarta dan sebentar lagi saya juga akan bertemu dengan pendiri komunitas Lintas Budaya Indonesia sekaligus kolektor batik Indonesia Irwan Julianto. Perhatian saya mulai beralih ke batik-batik lawas, terutama batik batik pesisiran yang mayoritas adalah batik peranaan. Jadi saya beralih dari mengoleksi lukisan kecil-kecilannya menjadi mulai memberi perhatian pada kain batik ya. Kebetulan istri saya dari keluarga di Semarang, neneknya masih menggunakan sarung dan kebaya ya, keturunan Tionghoa Peranakan, dan masih ada peninggalan beberapa sarung lawas ya. Saya sih baru 10-15 tahun terakhir mengoleksi batik ya, dan itu pun juga tidak intensif sekali kayak gitu. Saya tidak hanya menyukai batik lawas, tapi batik-batik baru pun kalau indah menurut saya akan mengoleksi ya. Saya cukup punya banyak batik dari Madura, terutama batik dari Bangkalan, khususnya wilayah Tanjung Bumi ya, disebut batik kentongan ya. Itu juga ada pengaruh dari batik peranaan juga ya, bercampur dengan unsur budaya lokal. Tadi kan kita ngomongin peranakan ya Pak, batik peranakan. Sebenarnya yang dimaksud dengan peranakan batik itu apa sih Pak? Kemudian apakah ada perbedaan karakteristiknya atau mungkin motif dari batiknya yang peranakan maupun yang bukan gitu? Oke. Nah, yang disebut peranakan itu adalah hasil kawin silang ya antara pria dari daratan Tiongkok beberapa abad yang lalu datang ke sini. Mereka umumnya hanya laki-laki kan, lalu menikah dengan perempuan lokal, menghasilkan keturunan yang
Kalau laki-laki masih menggunakan baju dengan style Tionghoa dari daratan, tapi perempuannya justru menyerap tradisi menggunakan baju orang lokal gitu. Dan akhirnya muncullah budaya peranakan itu. Batik peranakan lebih ke warna-warna pastel, yang warna-warni, yang meriah juga. Sementara kalau batik Jawa kan lebih dengan warna yang coklat atau biru gelap gitu ya, indigo, atau menggunakan sogan ya. Kita lihat kalau yang dipamerkan di sini kan rata-rata yang periode awal-awal memang masih merah dan biru gitu ya. Tapi belakangan kan sudah aneka warna sekali ya. Kalau tujuan Bapak sendiri mengkoleksi batik-batik ini, apalagi batik-batiknya ada dari lawas ya Pak, yang tadi Bapak ceritain juga. Kemudian harapan Bapak juga gimana sih Pak untuk batik-batik Indonesia yang semakin hari gitu kan semakin banyak dan berkembang juga? Iya, kalau saya kolektor murni ya. Saya tidak berdagang, tidak memperjualbelikan kayak gitu. Ya kalau ada yang bisa dipakai oleh istri atau anak saya atau apa, ya saya akan senang kalau bisa dipakai. Tapi paling enggak saya menyimpan ini sebagai artefak budaya. Jadi kain yang sudah rusak pun kalau indah dan mempunyai sejarah, saya akan tetap mengoleksi itu. Syukur kalau bisa diawetkan dalam bentuk dibuat reproduksinya, di repronya ya. Karena kalau kain-kain yang sudah berumur sampai 50 tahun kayak gitu rawan getas ya, rawan sobek. Batik harus diawetkan, tapi juga tidak boleh dibuat menjadi suatu artefak yang mati. Dia harus terus kalau perlu dikembangkan atau dimodifikasi menjadi desain-desain yang lebih baru. Selain itu, batik biasanya juga dibuat secara turun-temurun, seperti contohnya batik yang di belakang saya ini. Ini merupakan batik yang dibuat oleh 2 generasi, ibu dan anak. Batik ini merupakan batik Belanda yang sudah mengalami akulturasi budaya Tionghoa juga Indonesia. Nah, menarik dan seru banget ya, tadi kita udah bahas banyak soal bagaimana sebuah karya dipengaruhi oleh budaya-budaya yang ada. Hal itu tentu aja jadi sebuah keragaman budaya yang patut kita banggakan sebagai bangsa Indonesia. Oke, itu tadi adalah ulasan dari akulturasi budaya khas Tiongkok dan juga Indonesia, tepatnya yaitu Jawa. Selanjutnya kita akan bahas tentang batik Sri Lanka ya. Motif dan teknik pengerjaan batik yang berkembang di Sri Lanka tidak jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena sebagian besar perajin batik di Sri Lanka berasal dari Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, banyak seniman dan perajin batik dari Pulau Jawa yang diboyong ke Sri Lanka. Meski demikian, akulturasi budaya antara Jawa dengan Sri Lanka tetap memunculkan kekhasannya masing-masing. Ya, jadi sekali lagi walaupun orang-orang Sri Lanka, para pembatiknya itu dari Jawa atau dari Indonesia itu sendiri, tetap mereka punya ciri khas yang khas di negaranya itu. Nih. Industri batik di Sri Lanka berkembang ke arah pembuatan batik tulis karena permintaan wisatawan yang semakin meningkat. Biasanya mereka mengerjakan batik yang telah dipesan atau memajang batik yang sudah jadi di galeri yang tersebar di berbagai sudut tempat wisata di Sri Lanka. Batik Sri Lanka menggabungkan banyak motif dan warna.
baik tradisional maupun kontemporer. Motif batiknya banyak menampilkan corak dan ragam hias yang berkaitan dengan asal-usul mereka. Bahan sandang yang dihasilkan dari proses membatik ini antara lain berupa gaun, kemeja, sarung, dan pakaian pantai yang cocok untuk iklim tropis. Selain itu dihasilkan pula taplak meja, lukisan dinding, dan kain spray sebagai souvenir khas Sri Lanka. Sebenarnya memang tidak jauh-jauh dari Indonesia itu sendiri apa hasilnya dari batik itu, tetapi sekali lagi motif yang membedakan antara batik Indonesia dan juga batik Sri Lanka. Ya, ini adalah contoh batik Sri Lanka. Nih ya, setelah kalian lihat kenapa ada gajah di sini. Nah, ini karena negara Sri Lanka itu menganggap gajah itu sebagai dewa. Jadi itu dijadikan khasnya untuk batiknya tersendiri. Oke. Berikut ini adalah ulasan lebih detailnya lagi, ada video yang akan Ibu putar tentang batik Sri Lanka. Oke. Nah, di sini nanti kalian bisa lihat ada lebih jelasnya detail-detail motif batik Sri Lanka. Jelas agak berbeda dengan batik Indonesia. Nah, ini pasti ada gambar gajah yang mempunyai khas atau memang khasnya Sri Lanka, dan juga seperti kalian nanti lihat sendiri untuk teknik pembuatannya mungkin sama-sama menggunakan canting, tetapi alat yang digunakannya atau cantingnya itu sendiri adalah berbeda dengan yang ada di Indonesia. Nih, kan bisa kalian lihat sendiri. Cantingnya itu lebih besar, dan cara megang atau tangan untuk kalian megang cantingnya itu juga berbeda dengan yang di Indonesia. Dari segi bentuk, ukurannya pun juga berbeda ya. Nih, lebih seperti kayak apa ini, teropong, tapi nah ini kan sama. Untuk tekniknya sama, tapi alatnya berbeda sekali. Nih, bisa kalian lihat sendiri, bisa kalian simak. Ini juga pasti sama-sama menggunakan malam. Ya. Oke. Kita lanjut. Sama juga ini untuk yang tadi proses desainnya. Ini lebih ke yang proses untuk pewarnaannya. Nah, ini. Oke. Ini adalah orang-orang memang khas Sri Lanka yang bisa memproduksi atau pembuatan batik seperti yang ada di Indonesia. Oke. Ya, ini. Oke, terima kasih. Ini adalah tadi pembahasan tentang desain batik, atau lebih tepatnya tekniknya juga, dan alat-alat yang dipakai di batik Sri Lanka itu sendiri. Nah, oke, terima kasih. Kita sudah ada di akhir materi kali ini. Ada pesan dari saya, yaitu adalah kalian harus hidup, atau hidup adalah seni menggambar tanpa penghapus. Jadi kalian memang harus melakukan apa yang kalian anggap itu yang terbaik bagi kalian, karena memang apa yang sudah kalian lakukan tidak akan bisa kalian hapus atau ulangi itu sendiri. Begitu juga dengan kondisi seperti sekarang ini, tidak ada yang bisa menyalahkan antara kalian dan misalnya saya sebagai guru, karena memang kondisinya sedang seperti ini. Kalian harus semangat, karena bukan hanya kalian yang merasakannya, tetapi semua di dunia ini ya. Makanya Ibu minta kalian untuk tetap berdoa agar segera berakhir pandemi ini dan kita bisa bertatap muka kembali di kelas. Oke, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Kalian tetap semangat. Salam budaya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.